Jadi menurut saya, etanol atau etil alkohol merupakan satu-satunya jenis alkohol yang dapat diminum atau dikonsumsi, asalkan dia itu tidak terkontaminasi dan tidak berubah sifatnya. Kemudian, etanol itu juga merupakan sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, dan tak berwarna. Dan dia itu merupakan sejenis alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian etanol itu juga digunakan sebagai pelarut bahan-bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang etanol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol termasuk dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus C2H5OH. Etanol adalah sejenis alkohol yang biasanya digunakan sebagai campuran bahan kimia lain dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah hand sanitizer dan parfum. Apa itu etanol? Menurut saya, etanol atau alkohol merupakan bahan pelarut kimia yang paling sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai bahan bakar, sebagai zat pewarna, sebagai pembuatan parfum, dan juga sebagai obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan hal-hal yang saya ketahui mengenai etanol. Etanol atau yang disebut juga etil alkohol memiliki rumus kimia C2H5OH atau CH3CH2OH. Etanol memiliki titik didih 78,4 derajat Celcius. Etanol memiliki sifat yang tidak berwarna, volatil, dan juga dapat bercampur dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, etanol atau alkohol murni adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan cairan yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pula bahaya etanol itu sendiri, yaitu 1. Menghilangkan kesadaran, 2. Menimbulkan rasa mual, 3. Memicu rasa sakit kepala, 4. Merusak jaringan dalam tubuh, 5. Gangguan ginjal, 6. Gangguan hati, 7. Menyebabkan iritasi, dan 8. Mudah terbakar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etanol memiliki nama lain alkohol, atau bisa juga disebut dengan alkohol murni. Ia termasuk dalam alkohol rantai tunggal. Memiliki sifat mudah terbakar, mudah menguap, dan tidak berwarna. Etanol digunakan dalam kehidupan, salah satunya yaitu di bidang kesehatan, yang umumnya digunakan pada kedokteran. Lalu, etanol juga digunakan dalam pembuatan kosmetik serta industri pabrik. Etanol merupakan salah satu senyawa kimia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berperan sebagai pelarut. Karena sifatnya yang tidak beracun, etanol ini sering digunakan dalam dunia farmasi, industri makanan dan minuman, hingga terdapat pada disinfektan. Etanol tidak berasa dan tidak memiliki warna, namun memiliki bau yang khas. Etanol ini termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal. Etanol itu apa sih? Etanol adalah senyawa jenis alkohol yang merupakan zat aktif yang terdapat pada minuman beralkohol. Selain itu, etanol memiliki beberapa kegunaan lainnya, seperti sebagai bahan pembuatan disinfektan, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan pelarut parfum, bahan pengisi termometer, bahan pernis, dan juga bahan bakar lampu spiritus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang etanol yaitu merupakan suatu zat kimia yang memiliki rumus kimia C2H5OH. Biasanya sering disebut alkohol murni atau alkohol. Memiliki sifat mudah terbakar, mudah menguap, dan juga tidak berwarna. Kegunaannya yaitu sebagai pelarut organik dan sebagai bahan senyawa industri seperti parfum, pewarna, obat sintesis, dan bahan kosmetik. Yang saya ketahui tentang etanol itu adalah alkohol atau sejenis cairan yang memiliki sifat mudah terbakar, mudah menguap, dan tidak berwarna. Etanol sendiri biasanya dijadikan sebagai bahan dari pembuatan parfum dan
hand sanitizer. Etanol atau etil alkohol atau yang biasa disebut dengan alkohol murni merupakan jenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan simbol alkohol yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etanol sendiri termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH. Etanol disebut juga dengan etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, merupakan salah satu sejenis cairan yang mudah menguap, tak berwarna, tak mudah terbakar, dan merupakan cairan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etanol adalah salah satu jenis cairan yang paling tua rekreasi yang paling Pengertian etanol. Etanol atau disebut juga dengan etil alkohol, alkohol murni, atau alkohol absolut itu merupakan sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, dan tak berwarna. Juga merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, senyawa ini merupakan obat psikoaktif yang sering ditemukan di dalam minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol juga merupakan salah satu obat rekreasi yang paling tua. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. Ia merupakan isomer konstitusional dari dimetil ether. Etanol sering disingkat menjadi ETOH. Dengan et merupakan singkatan dari gugus etil. Fermentasi gula menjadi etanol merupakan salah satu reaksi organik paling awal yang pernah dilakukan manusia. Efek dari konsumsi etanol yang memabukkan juga telah diketahui sejak dulu. Pada zaman modern, etanol yang ditujukan untuk kegunaan industri seringkali dihasilkan dari etilena. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya adalah pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Dalam kimia, etanol adalah pelarut sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Dalam sejarahnya, etanol telah lama digunakan sebagai bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bahaya etanol. Senyawa etanol yang terdapat pada minuman bahkan makanan bila dikonsumsi dengan jumlah yang wajar dan tidak sering tidak akan membahayakan bagi tubuh. Tetapi senyawa etanol sebenarnya memberi efek menagih, sehingga kebanyakan mengkonsumsinya secara berlebihan dan membahayakan tubuh konsumen itu sendiri. Inilah bahaya dari etanol. 1. Menghilangkan kesadaran. 2. Menimbulkan rasa mual. 3. Memicu rasa sakit kepala. 4. Merusak jaringan dalam tubuh. 5. Gangguan ginjal. 6. Gangguan hati. 7. Menyebabkan iritasi. Dan 8. Mudah terbakar. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Nah, fokus kita kali ini yaitu hanya pada fermentasi alkoholnya saja. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui dua tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Seperti yang kita telah singgung di video sebelumnya, bahwa fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P
menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetildehida ini, ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya. Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja. Adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Dalam kimia, etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Etanol sebenarnya memberi efek menagih sehingga para pengonsumsinya akan mengonsumsi secara berlebihan, dan tentunya jika alkohol masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang tidak wajar, maka akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan etanol secara bijak dan tepat guna, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh alkohol dan dapat memaksimalkan kegunaan dari etanol itu sendiri.